Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel SMK Triguna 1956. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika pada subpokok bahasan program linier. Masih bersama saya dengan Fitri. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu pada pengetahuan menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Pada keterampilan kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Program linier. Materi yang akan kita pelajari yaitu kalian adalah program linier. Terdiri dari himpunan penyelesaian, nilai minimum dan nilai maksimum, model matematika, lalu kita akan menyelesaikan proses program liniernya. Apa sih program linier? Penyelesaian program linier biasa dipakai untuk optimasi atau mencari nilai paling efektif dari suatu proses. Nah, program linier ini biasa dimanfaatkan untuk mengolah industri. Program linier bisa membantu mengetahui berapa bahan baku yang harus dipakai suatu pabrik agar biaya produksi serendah mungkin tetapi menghasilkan keuntungan yang maksimal. Penasaran kan gimana cara optimasi dengan menyelesaikan program linier? Program linier biasanya berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kamu harus mengingat kembali materi yang telah kamu dapat pada pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Setelah kalian mengingat tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Diingat kembali ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier adalah: pertama, mencari titik X jika Y-nya sama dengan 0 ataupun sebaliknya. Kemudian, gambar grafik yang menghubungkan kedua titik. Setelah itu, arsir daerah yang sesuai dengan daerah penyelesaian. Gimana? Kalian masih ingat tentang sistem pertidaksamaan linier? Oke, kalian emang hebat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Cari titik X saat Y sama dengan 0 dan cari titik Y saat X sama dengan 0. Perhatiin ya, pada pertidaksamaan 3X tambah 2Y kurang dari 24, ketika Y-nya sama dengan 0, maka didapat 3X sama dengan 24. Berarti X-nya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8. Tetapi saat X sama dengan 0, didapat 2Y sama dengan 24. Y-nya sama dengan 24 dibagi 2, yaitu 12. Gimana? Mudah kan cara mengerjakannya? Tentu kalian mesti ingat. Langkah yang berikutnya, jika kalian telah mendapatkan nilai X dari nilai Y, kemudian kalian membuat grafik dari pertidaksamaan linier. Kalian hanya tinggal menghubungkan titik X sama dengan 8 dengan Y sama dengan 12. Langkah pertama kita gambar
koordinat kartesius dengan X pada titik 8 dan Y pada titik 12. Kemudian kita hubungkan titik X sama dengan 8 ke titik Y sama dengan 12, maka didapat garis 3X plus 2Y kurang dari 24. Gimana, mudah kan cara membuat grafiknya? Tentu kalian masih sangat ingat. Setelah itu, kita akan mengarsir daerah yang bersesuaian dengan tanda. Daerah di bawah garis yang telah kalian buat adalah untuk tanda yang kurang dari. Tetapi daerah di atas garis grafik yang kalian buat adalah tanda untuk lebih dari. Maka daerah yang bersesuaian adalah, karena tadi grafiknya 3X kurang dari, maka daerah arsir berada di bawah garis. Daerah yang berwarna pink pada gambar yang kalian lihat ini merupakan daerah penyelesaian dari grafik yang sudah kita cari nilainya. Gimana, mudah untuk menyelesaikannya? Nah, gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel dinamakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pada prinsipnya, cara pengerjaannya sama, yaitu dengan menggambar grafik, kalian tinggal mencari titik potong, kemudian kalian gambar garis grafiknya, setelah itu kalian tentukan daerah penyelesaiannya. Maka hasilnya akan tampak seperti pada gambar berikut. Daerah yang dilewati kedua arsiran, baik pada garis pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan yang kedua merupakan daerah penyelesaian atau daerah himpunan yang akan kita cari. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X plus Y lebih besar dari 3, 3X plus Y lebih besar dari 6, di mana X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 untuk X, Y anggota bilangan real. Langkah yang pertama, kalian harus mencari titik potong garis X plus Y sama dengan 3 dengan menggunakan sumbu koordinat, yaitu kita buat X dan Y-nya dengan 0. Ketika X-nya 0, kita tutup X, maka hasilnya adalah Y sama dengan 3. Sekarang jika kita jadikan Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 3. Maka titik koordinat dari X plus Y sama dengan 3, 0,3 dan 3,0. Langkah yang kedua masih sama, kita mencari titik potong tapi untuk pertidaksamaan linier yang kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 6. Langkahnya masih sama, kita cari titik potong sumbu X dan Y-nya. Buat X-nya menjadi 0, maka Y-nya sama dengan 6. Buat Y-nya sama dengan 0, Y-nya kita tutup, didapat 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 3, yaitu 2. Langkah yang berikutnya, daerah penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 0 terletak di sebelah kanan sumbu Y dan daerah yang diarsir adalah di sebelah kanan. Langkah yang 4, jika daerah penyelesaiannya Y lebih besar dari 0 terletak di sebelah kanan dari sumbu X, maka daerah yang diarsir adalah daerah atas sumbu X. Maka grafik yang didapat sebagai berikut. Kita buat koordinat kartesiusnya, kita simpan titik potong yang sudah tadi kita dapat. Garis yang pertama yaitu X
titik potong X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3, didapat garis yang kedua, X-nya 2, Y-nya 6, kita hubungkan. Maka tadi karena lebih besar, maka daerah penyelesaiannya berada di atas garis. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna biru. Perhatikan contoh soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 3x plus y kurang dari 6, dan 0 kurang dari x kurang dari 2, dan y kurang dari 4. Langkah yang pertama, kita masih mencari titik potong untuk nilai x dan y pada 3x plus y kurang dari 6. Buat x-nya 0, maka y-nya adalah 6. Ketika kita buat y0, didapat 3x sama dengan 6, berarti x-nya sama dengan 6 bagi 3, yaitu x-nya 2. Langkah yang kedua, untuk daerah arsiran 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, dan y kurang dari sama dengan 4, kalian langsung membuat grafik. Dari situ kalian langsung membuat daerah arsiran. Langkah berikutnya, kita akan membuat koordinat radius dengan titik potong yang sudah ada. Kemudian masukkan titik potong x sama dengan 2 dan y sama dengan 6, kita hubungkan untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan berikutnya yaitu kita akan buat garis yang berwarna merah merupakan garis titik potong dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Dan berikutnya, pertidaksamaan ketiga, kita akan membuat garis yang melakukan di sini juga, yaitu y kurang dari sama dengan 4, garis yang berwarna hijau. Karena kita membuat garis, kita akan membuat daerah penyelesaian. Daerah yang pertama itu merupakan daerah arsiran antara titik 0 kurang dari x kurang dari 4. Itu merupakan daerah yang diarsir. Daerah arsiran yang kedua adalah daerah arsiran yang memotong garis y kurang dari 4. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis hijau. Daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang berwarna hijau. Daerah yang ketiga, karena daerah ini dilewati oleh arsiran daerah pertama, daerah kedua. Jadi himpunan penyelesaian adalah daerah nomor 3 yang merupakan terkena arsiran dari semua pertidaksamaan. Sedangkan untuk membuat grafik sistem pertidaksamaan linear, sekarang kita akan menentukan nilai optimum pada sistem pertidaksamaan linear. Perhatikan contoh berikutnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif x, y, 5x tambah 3y dari daerah yang dibatasi oleh 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 18, x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, dimana x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Untuk x, y sama dari 20. Langkah yang pertama, perhatikan batas dari pertidaksamaan yang pertama. Kita akan menentukan batas dari nilai x dan nilai y untuk pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 18. Kita buat x-nya menjadi 0, maka y-nya adalah 2y kurang 2y sama dengan 18, maka y-nya adalah 9. Kemudian kita buat y-nya menjadi 0, maka yang didapat 3x sama dengan 18, x-nya adalah 18 dibagi 3, x-nya adalah 6. Langkah yang kedua,
kita akan membuat batas pada pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Buat X-nya sama dengan 0, maka didapat 2Y sama dengan 10, Y-nya adalah 10 dibagi 2. Kita akan langkah berikutnya yaitu buat Y-nya sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan 10. Langkah yang 3, setelah kita mendapat titik potong X dan Y, maka kita akan membuat grafik dari dua batas pertidaksamaan linier. Kita buat koordinat kartesius dengan titik potong yang sudah ada, 9, 10, 5, dan 6. Garis yang pertama, garis yang memotong dengan titik X-nya 10, Y-nya 5, yaitu untuk pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari 10. Yang berikutnya, kita akan hubungkan garis X sama dengan 6 dan Y-nya 9, itu untuk pertidaksamaan yang berikutnya 3X plus 2Y kurang dari 18. Karena kedua pertidaksamaan merupakan batas dari kurang dari sama dengan, maka daerah himpunannya adalah daerah yang berada di bawah garis biru dan di bawah garis merah. Daerah yang dilewati kedua buah garis daerah himpunannya adalah daerah yang berada pada titik D, yang merupakan titik potongnya adalah titik potong pertama adalah A, titik potong berikutnya B, ya, titik potong berikutnya. Jadi ada 3 titik potong A, B, dan C. Daerah yang dilewati semua arsiran, artinya daerah yang diarsir oleh garis merah dan garis biru adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang mempunyai 3 titik potong. Saya lagi ada titik A, kalian bisa lihat titik hitamnya A, titik B, dan terakhir titik C. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka arsirannya ke bawah. Daerah himpunannya adalah daerah yang berwarna hijau. Setelah kita menemukan titik potong, kemudian kita akan mencari nilai maksimum dengan minimum dengan memasukkan atau mensubstitusikan titik potongnya kepada fungsi objektif. Titik A kita dapat 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Titik B merupakan titik potong dua buah sumbu, berarti kita harus mencari dulu dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Titik C sudah didapat, yaitu X-nya 6, Y-nya 0, berarti titik C adalah 6,0. Langkah yang keempat, karena tadi kita sudah punya 4 titik, titik A 0,5, titik C 0,0, dan titik B 0,0, kita hanya tinggal mencari titik D karena memotong dua buah garis. Kita cari pertidaksamaan dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Karena variabel Y mempunyai koefisien yang sama-sama 2, kita hanya tinggal menghilangkan variabelnya dengan mengurangi 3X dikurangi X sama dengan 2X, 18 dikurangi 10 sama dengan 8, X-nya didapat 8 dibagi 2 sama dengan 4. X-nya sudah dapat, kita substitusikan ke salah satu persamaannya, yaitu di sini saya ambil substitusikan X kepada persamaan keduanya, yaitu X plus 2Y sama dengan 0. Kalian bisa melakukan persamaan yang lain mudah membandingkannya. Berarti X kita bagi 4, sama 2Y sama dengan 0, 2Y sama dengan 10 dikurangi 4, 2Y sama dengan 6, Y-nya 6 bagi 2, 3. Kita sudah mendapatkan titik D, yaitu 4 sama 3. Ketika titik optimal sudah dapat, A, B, C, dan D sudah punya titik koordinat, maka yang berikutnya yaitu dengan mengumpulkan atau mensubstitusikan titik yang berada ke dalam fungsi objektif. Karena tadi fungsi objektifnya 5X plus 3Y, untuk nilai A 0,5 kalian
otomatis menentukan potong X1, Y1 dan X2, Y2 dirumuskan sebagai berikut. Tentunya kalian masih ingat karena materi ini sudah pernah kalian dapat di kelas sebelumnya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi 1. Sementara itu persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0, dirumuskan sebagai berikut. D. X tambah A Y sama dengan A. X, kalian tidak boleh bingung dulu. Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan sistem pertidasamaan berikut dari grafik yang sudah tersedia. Perhatikan, pada garis L ini memotong Y di 1 dan X di 2, sementara garis A itu memotong X-nya di 1 dan Y-nya di 2, sementara himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis. Berarti tanda persamaan yang ada adalah tanda kurang dari sambungan. Langkah yang pertama, perhatikan garis A-nya. Garis A melalui titik 0,2 dan melalui titik 1,0. Karena berada di bawah garis biru, maka tanda persamaan adalah kurang dari sambungan. Dengan menggunakan hitung tadi, ketika 2 yang ada di sumbu Y, dia adalah koefisien dari sumbu X. Untuk 1,0, karena 1 berada di sumbu X, dia merupakan koefisien dari sumbu Y. Berarti 2X tambah 1 ini kurang dari, hasilnya adalah hasil kali dari koefisien 2 kali 1, yaitu 2. Jadi pertidasamaan yang dapat dari garis K adalah 2X ditambah 1 ini kurang dari 1,2. Langkah yang kedua, kalian perhatikan pada garis L. Masih sama, garis L dia melalui titik 0,1 dan melalui titik 2,0. Titik 1 yang menempel pada sumbu Y merupakan koefisien dari sumbu X, sementara titik 2 yang menempel pada sumbu X adalah koefisien dari sumbu Y. Didapat 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2. Jadi sistem pertidasamaannya adalah 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 2, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 2, di mana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Contoh yang kedua, tentukan sistem ketidaksamaan dari grafik berikut. Nah, ini sama garis K dan garis L. Kita harus teliti, wah daerah penyelesaiannya ada di atas sumbu. Berarti ketika ada di atas garis sumbunya, dia adalah bersamaan dengan menggunakan tanda lebih besar dari. Langkah yang pertama, masih tetap memperhatikan garis K. Garis K melalui titik 0,5 dan 2,0. Koefisiennya yang 5 adalah koefisien X, berarti 5X. 2-nya menempel pada Y, berarti 2Y. Karena arsirannya berada di atas garis biru atau garis K-nya, maka ketersamaannya adalah lebih besar dari sambungan. Jadi tinggal kamu kalikan 5 dikali 2. Langkah yang kedua, perhatikan di garis L. Kalian teliti lagi, kalian analisis lagi garis L melalui titik 3 dan 6. 3 yang menempel pada sumbu Y merupakan koefisien dari sumbu X, berarti 3X. Garis yang menempel pada sumbu X, titik 6 merupakan koefisien dari sumbu Y, berarti 3X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 18. Jika pertidasamaan ini bisa ditujukan atau disederhanakan, kalian tinggal sederhanakan. Kebetulan di garis L ini bisa disederhanakan, bisa dibagi dengan 3. Hasilnya adalah X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Jadi sistem pertidasamaan yang didapat adalah 5X plus 2Y lebih besar sama dengan 10, X plus 2Y lebih besar dari 6, di mana X lebih besar dari 0 dan Y lebih
Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengasah kemampuan kalian sampai sejauh mana kalian memahami materi yang ada, kalian bisa selesaikan pembahasan berikut. Selamat bersemangat dan tetap sehat selalu. Jika ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya pada room yang telah kami siapkan. Nah, setelah kita mengasah kemampuan kita pada sistem pertidaksamaan linier, yang berikutnya yaitu program linier. Apa sih program linier itu? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya banyak tebu X adalah X peti kemas dan tebu Y adalah Y peti kemas. Banyaknya tebu X dan tebu Y tidak lebih dari peti kemas dapat dibuat disk pertidaksamaan sebagai berikut. Maka X peti kurang dari 1,5. Singkatnya, program linier adalah sebuah ilustrasi yang menyajikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari yang nantinya bisa kalian cari permasalahannya, bisa kalian cari jawabannya melalui sistem pertidaksamaan linier. Langkah langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian membuat model matematika. Setelah kalian buat model matematika, kalian membuat sistem pertidaksamaan linier. Setelah itu, kalian buat grafiknya, kemudian kalian uji titik sesuai dengan titik optimum. Setelah itu mensubstitusikan hasil uji titik itu kepada fungsi objektif. Jadi langkah kerjanya sebenarnya sama ketika kalian mencari nilai maksimum dan minimum pada fungsi objektif. Perhatikan contoh berikut. Sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan bahan kedua 150 gram. Sedangkan komposisi model kedua tersebut terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama adalah 76 kg dan persediaan di gudang untuk bahan kedua adalah 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan untuk model kedua adalah Rp400.000. Nah, dari sini yang harus kalian analisis adalah kalian buat model matematikanya terlebih dahulu. Maka didapat, karena tadi jenis sepatunya mempunyai dua model satu dan model kedua, kemudian bahannya ada dua, bahan sepatu, bahan pertama dan bahan kedua. Setelah itu langkah yang berikutnya kalian tinggal memasukkan model ke satu membutuhkan 200 gram sepatu, 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Model yang kedua butuh 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Ketersediaan bahannya karena satu yang berbeda, kalian harus tinggal pilih mau dipindahkan ke dalam kilogram atau ke dalam gram karena harus sama. Di sini saya pindahkan ke dalam gram. Berarti bahan pertama menyediakan 76 kg berubah menjadi 72.000 kg. Bahan yang kedua menyediakan 64 kg menjadi 64.000 gram. Harga sepatunya adalah 500.000 untuk model pertama dan 400.000 untuk model kedua. Nah, model sepatu pertama kita ibaratkan dengan X, model sepatu kedua kita ibaratkan dengan Y. Ini merupakan model matematika. Dengan peubah dari jumlah optimal model 1 X, model 2 adalah Y, optimumnya atau fungsi objektifnya adalah 500.000 X dan 400.000 Y dengan beberapa syarat. 200 X
ditambah 150Y kurang dari sama dengan 72.000, dan 180X ditambah 170Y kurang dari 64.000. Kenapa tandanya kurang dari? Karena persediaan bahan pertama dan bahan kedua tidak boleh melebihi dari ketersediaan bahan yang ada, 72.000. Maka model maksimumnya didapat sebagai berikut. Fungsi objektifnya 500.000X ditambah 400.000Y dengan syarat 200X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 72.000. 180X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000, dimana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Ini yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linearnya dari soal yang tadi. Mudah kan? Perhatikan contoh yang kedua. Seorang peternak ikan hias memiliki 20 kolam ikan untuk memelihara ikan koi dan ikan koki. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor atau ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah ikan yang akan direncanakan dipelihara tidak lebih dari 600 ekor. Jika banyak kolam berisi ikan koki adalah X dan ikan koi adalah Y, maka model matematikanya tadi ikan koki sama dengan X, ikan koi sama dengan Y. 20 kolam hanya untuk memelihara ikan koi dan ikan koki. Karena ada dua ikan, jenis ikan berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Ingat, satu kolam itu hanya 20 kolam hanya berisi ikan koi dan ikan koki, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Setiap kolam dapat menampung ikan koki saja sebanyak 24 ekor dan ikan koi saja sebanyak 36 ekor. Jumlah yang direncanakan tidak boleh melebihi dari 600 ekor. Berarti pertidaksamaannya adalah X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 600, 24X ditambah 36Y kurang dari sama dengan 600. Ini jika masih disederhanakan, kalian sederhanakan menjadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 50, dimana X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Mudah kan? Contoh soal yang ketiga. Untuk merawat pasien, setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 kalori dan 200 protein. Sedangkan 1 kg ikan segar mengandung 300 kalori dan 400 protein. Harga daging sapi dan ikan segar adalah Rp150.000 per kilogram dan Rp75.000 per kilogram. Tentukan model matematika yang akan kita dapat. X-nya kita ibaratkan daging sapi, Y-nya kita ibaratkan ikan segar. Maka didapat konsumsi daging untuk kalorinya 500 unit. Banyak ikan segarnya 300 unit kalori. Persediaannya kalori hanya untuk 150.000 kalori. Protein, dagingnya 200 unit, ikan segarnya 400. Persediaannya hanya mencapai 130. Nah, kata kunci di sini karena setiap rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein, maka tanda ketaksamaan yang akan kita pakai adalah lebih besar sama dengan. Jadi, model matematika yang akan didapat dari soal cerita tersebut yaitu 500X ditambah 300Y lebih besar sama dengan 150.000. Persamaan yang pertama ini kita bisa sederhanakan menjadi 5X ditambah 3Y
lebih besar sama dengan 1500. Masing-masing kita bagi dengan 100. Kemudian persamaan yang kedua yang didapat yaitu 200x ditambah 400y lebih besar sama dengan 130.000. Sama, jika masih bisa disederhanakan, maka kalian bisa sederhanakan dengan membaginya sampai pembagian terkecil. Didapat adalah x ditambah 2y lebih besar dari 650. Oleh karena itu, banyak konsumsi daging sapi dan ikan segar selalu bernilai positif sehingga x, y tidak boleh negatif. X lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Maka fungsi objektif fx, y yang kita dapat adalah 150.000x ditambah 75.000y. Gimana? Mudah kan? Jika ada yang mau ditanyakan, maka kalian bisa langsung menghubungi platform yang telah disediakan. Menyelesaikan program linear atau menyelesaikan permasalahan linear. Perhatikan contoh soal berikut. Kalian bisa baca soalnya, kalian bisa simak soalnya. Langkah yang pertama, kita permisalkan dulu X adalah kelas bisnis, Y adalah kelas ekonomi. Kemudian kita buat model matematikanya. Variabel yang diminta adalah kelas bisnis dan kelas ekonomi. Dari soal yang diketahui yaitu daya tampung penumpang dan daya tampung bagasi. Kalau tadi dalam cerita, daya tampung penumpang kelas bisnis dan kelas ekonomi adalah 200 orang. Jika tidak disebutkan berapa masing-masingnya, maka kelas bisnis adalah 1, kelas ekonomi adalah 1. 1x, 1y dengan kapasitas 200 orang. Daya tampung bagasi untuk kelas bisnis 50 kg, kelas ekonomi 20 kg, kapasitasnya adalah 5,5 ton. Karena di sini memiliki satuan yang berbeda yaitu kilogram, kilogram dan ton, maka satuan ton ini harus kita ubah ke kilogram supaya memiliki satuan yang sama. 5,5 ton sama dengan 5.500 kg. Model matematika yang kita dapat dengan kata kunci tidak lebih. Berarti yang didapat adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Kemudian 50X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Persamaan yang kedua kita sederhanakan dengan menghilangkan nolnya, yaitu menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 550. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Pendapatan tiket merupakan fungsi objektif, yaitu fx, y adalah 800.000x ditambah 600.000y. Langkah yang kedua yaitu kita menentukan nilai titik x dan y pada dua ketidaksamaan. Ketidaksamaan pertama yaitu x plus y kurang dari sama dengan 200. Kita buat x-nya jadi 0, x-nya kamu tutup dengan tanganmu, maka yang kita dapat adalah y kurang dari 200. Y kurang dari 200. Sekarang y-nya kamu tutup dengan tanganmu, maka didapat x-nya adalah 200. Titik yang berikutnya dari pertidaksamaan yang kedua yaitu 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 550. Langkahnya sama, tutup 5x, kita buat dia jadi 0, maka yang kita lihat adalah 2y kurang dari 550. Jadi y-nya adalah 550 dibagi 2, hasilnya 275. Kemudian y-nya kita tutup menjadi 2y sama dengan 0, y-nya ditutup, yang didapat adalah 5x kurang dari 550, maka hasilnya adalah
550 dibagi 5. Mudah kan? Kemudian dari grafik itu dari titik tersebut kita masukkan ke dalam sebuah grafik. Kalian bisa lihat untuk pertidaksamaan yang pertama, kalian bisa lihat garis yang berwarna biru. Garis berwarna biru ini memotong di X-nya 200, Y-nya 200. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kalian bisa lihat di garis yang berwarna merah, memotong di X-nya 0,275, 0,275, titik Y-nya 275, kemudian titik X-nya adalah 110. Karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka arsirannya adalah ke bawah. Garis yang berwarna biru kita arsir ke bawah, garis yang berwarna merah kita arsir ke bawah. Di sini kita dapat menentukan himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian adalah daerah yang semuanya terkena arsiran dari kedua pertidaksamaan. Maka didapat daerah arsirannya adalah daerah yang berwarna biru. Ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ada yang mau tanya? Jadi sekali lagi, daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian adalah daerah yang sama-sama terkena arsiran dari kedua pertidaksamaan tersebut. Langkah yang ketiga, setelah membuat grafik, kita tentukan nilai titik optimum. Itu untuk menentukan titik B yang memotong di dua garis. Kita harus mengeliminasi pertidaksamaannya. Karena titik B memotong di dua garis, maka eliminasi pertidaksamaan pertama dan pertidaksamaan kedua. Kita mau menghilangkan mana? X atau Y? Kalau di sini saya menghilangkan Y. Maka pertidaksamaan yang pertama dikali 2, yang bawahnya dikali 1. Karena Y-nya sudah sama, kemudian kita kurangin. Hasilnya adalah min 3X sama dengan min 150, berarti X sama dengan 150 dibagi 3. X-nya adalah 50. Setelah X-nya kita dapat, kemudian kita substitusikan. Boleh ke pertidaksamaan kedua, boleh ke pertidaksamaan yang pertama. Kalian boleh pilih cari pertidaksamaan yang paling mudah. Saya masuk ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 200. X-nya kita ganti 50, maka 50 tambah Y sama dengan 200. Y-nya adalah 200 dikurangi 50. Didapat Y-nya adalah 150. Langkah yang keempat, berdasarkan grafik kita peroleh titik potong. Maka setelah itu kita uji. Karena dia menyentuh di 0,0, masukkan X0, Y0 ke dalam fungsi objektif, hasilnya adalah 0. Titik A yang memotong garis atau berada di daerah himpunan penyelesaian, A-nya adalah 0,200. 800.000 dikalikan dengan 0 ditambah 600.000 dikali dengan 200. Hasilnya adalah 120 juta. Titik B yang kita dapat adalah 50,150. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif, maka didapat hasilnya adalah 130 juta. Titik C-nya 110,0 sama, masukkan ke dalam fungsi objektifnya, maka didapat adalah 88 juta. Yang ditanya adalah nilai maksimum agar tiket dijual penuh, yaitu pada titik 130 juta rupiah. Dengan komposisi tiket X adalah 50 dijual dan Y adalah 150
bisa sederhanakan sampai yang paling kecil. Biaya sewa merupakan sebuah fungsi objektif, yaitu fx, y 500.000 x ditambah 400.000 y. Langkah yang berikutnya, sebelum membuat grafik, kita menentukan dulu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Angkanya sama. Perhatikan pertidaksamaan yang pertama, yaitu x plus y lebih besar dari 24. Buat x-nya 0, tutup x dengan jarimu, kemudian didapat adalah y sama dengan 24. Sekarang buat y-nya 0 sama tutup y dengan jarimu, maka dapat x 24. Titik potong yang kedua, 3x plus 2y lebih besar sama dengan 60. Sama, buat x-nya jadi 0, berarti 3x ditutup dengan jarimu, didapat 2y lebih besar dari 60, maka y-nya adalah 60 dibagi 2, yaitu 30. Sekarang buat y-nya 0, 2y tutup dengan jarimu, maka didapat adalah 3x lebih besar sama dengan 60, maka x-nya adalah 60 dibagi 3, yaitu 20. Setelah titik yang dapat, maka langkah berikutnya kita menentukan grafiknya. Buat grafiknya dengan koordinat kartesius, masukkan titik-titik potong yang sudah kita dapat. Lihat grafik yang garis yang berwarna merah yang memotong di x20 dan y30. Itu adalah persamaan 3x plus 2y lebih besar dari 60. Lihat garis merah yang memotong di titik x sama dengan 24, y24 itu adalah persamaan dari x plus y lebih besar dari 24. Karena pertidaksamaannya memiliki ketaksamaan lebih besar sama dengan, maka arsirannya adalah ke atas. Arsiran ke atas maka merupakan daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerahnya ada A, B, dan titik C. Titik A itu memotong di 0,3, titik C memotong di 24,0, titik B karena memotong di dua buah garis, maka kita harus cari dengan persamaan linear dua variabel. Sama seperti langkah yang tadi, kita boleh menghilangkan x, boleh menghilangkan y. Di sini saya menghilangkan variabel y dengan mengkalikannya dengan 2 dan 1. Maka didapat min x sama dengan min 12, berarti x-nya ada 12. Kemudian substitusikan, cari pertidaksamaan yang paling mudah, masukkan ke pertidaksamaan yang pertama, didapat 12 ditambah y sama dengan 24, berarti y-nya adalah 24 kurangi 12, y-nya 12. Maka titik potong koordinat b adalah 12,12. Selanjutnya, uji titik A, B, dan C melalui fungsi objektif. Didapat 0,30, x-nya 0, y-nya 30, masukkan ke fungsi objektif, didapat 12 juta rupiah. Titik B 12,12, titik x-nya adalah 12, titik y-nya adalah 12, didapat hasilnya adalah 10.800.000. Titik C-nya 500.000 dikali 24 ditambah 400.000 kali 0, didapat 12 juta rupiah. Karena yang ditanya adalah nilai minimum, maka nilai minimumnya terdapat pada